Halo guys, kalian tahu nggak air limbah yang dibuang langsung ke sungai bisa mencemari lingkungan loh. Pertama-tama kita siapkan botol sampel. Sebelum mengambil air limbah, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung ikut saya. Oke, pertama sebelum pengambilan air limbah kita cuci botol sampel terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Setelah itu botol sampel diletakkan di aliran air limbah hingga terisi penuh. Setelah terisi penuh, tutup botol sampel di dalam aliran air limbah. Setelah itu botol sampel diberi label. Pengambilan sampel sudah selesai. Setelah melakukan pengambilan sampel air limbah, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian parameter suhu pada air limbah. Yang pertama, kita siapkan dulu alat untuk mengukur suhu air limbah. Yang kedua, kita buka tutupnya. Setelah itu, kita masukkan parameter suhu ke dalam sampel air limbah. Kita tunggu waktu sekitar 1 menit untuk melihat naik atau turunnya suhu pada parameter air limbah. Sudah 1 menit, kita dapatkan hasil 30 derajat. Setelah kita melakukan pengambilan sampel air dan mengukur parameter suhu, kita akan melakukan pengukuran parameter pH. Yang pertama, kita ambil kertas lakmus, lalu kita masukkan ke dalam sampel air. Kita tunggu 1 menit sampai warna kertas lemut berubah. Oke, setelah 1 menit, kita akan melihat perubahan warna dengan pH meter. Jadi pH air limbah ini 7.
Langkah selanjutnya kita mengukur DO meter. Yang pertama kita ambil alat DO meternya. Dan yang selanjutnya kita ambil beker gelas untuk mengisi aquadesnya. Pertama kita isi beker gelas dengan aquades sebanyak 100 ml. Langkah selanjutnya kita pasang alat DO meter. Ini alat DO meter kita. Pasang kabel DO meter. Setelah itu buka tutup DO meter. Dan tekan tombol power. Tunggu sampai nomornya sampai normal kembali. Setelah itu cuci alat DO meter ke dalam aquades. Tunggu hingga 1 menit. Sambil menunggu kita siapkan air limbahnya terlebih dahulu. Buka tutup botol air limbah. Setelah 1 menit kita masukkan alat DO meter ke dalam air limbah. Tunggu hingga 1 menit. Alat DO meter ini gunanya untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam air limbah. Setelah 1 menit, hasil dari kadar oksigen di dalam air limbah adalah 9,5. Selain untuk mengukur kadar oksigen yang terlarut, DO meter ini juga bisa untuk mengukur suhu pada air limbah. Setelah kita melakukan pengujian DO, selanjutnya kita akan melakukan pengujian TDS. Kalian tahu nggak sih TDS itu apa? Jadi TDS itu adalah Total Dissolved Solid. Pertama-tama kita ambil alatnya dulu ya. Langkah pertama, kita masukkan aquades ke dalam glass beaker sebanyak 100 ml. Lalu, masukkan air limbah ke dalam gelas ukur sebanyak 75 ml. Langkah selanjutnya kita pasang alat TDS dulu. Setelah itu kita buka sensornya. Kita nyalakan alatnya. Lalu kita masukkan sensor ke dalam glass beaker yang berisi aquades.
Tunggu selama 1 menit. Kalian tahu nggak sih pengujian TDS itu fungsinya untuk apa? Jadi pengujian TDS itu fungsinya untuk mengukur beban pencemar pada air limbah. Setelah 1 menit, nilai akan muncul. Nah, ini nilainya 07,7. Selain digunakan untuk mengukur beban pencemar pada air limbah, TDS juga dapat digunakan untuk mengukur pH dan suhu pencemar pada air limbah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian kekeruan air menggunakan alat turbidimeter. Lalu langkah pertama kita menyalakan alat turbidimeter. Langkah pertama kita akan melakukan kalibrasi by 0,02 NTU. Kemudian pilih tombol kal, kemudian enter. Tunggu sampai 30 detik. Sudah muncul nilai di layar, kemudian ganti larutan selanjutnya 200 NTU. Tekan call, kemudian enter. Setelah itu kita kalibrasi yang selanjutnya, yaitu 500 NTU. Kita tekan call, kemudian enter sampai muncul nilainya. Selanjutnya yang terakhir, kalibrasi yang 1000 NTU. Oke, enter. Kalibrasi sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian kekeruan air limbah. Langkah pertama, kita masukkan air limbah ke dalam glass beaker sebanyak 50 ml. Setelah itu
masukkan ke dalam gelas ukur sampai garis putih. Sebelum diuji kekeruan, kita lap pada botol sampel. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Lalu kita tekan tombol call, kemudian enter untuk melihat nilai yang ada di turbidimeter. Tunggu selama 30 detik. Dan hasilnya dari air limbah yaitu 10,00 NTU. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan pengujian total coliform yang gunanya adalah untuk menghitung seberapa besar beban pencemar yang ada pada air limbah. Untuk step yang pertama, kita tuangkan dulu sampel air limbah ke dalam cawan Petri. Lalu untuk yang selanjutnya, kita nyalakan dulu mesin colony counternya. Selanjutnya, kita atur dulu knob sensitivitas yang ada pada alat colony counter. Lalu untuk yang selanjutnya, langsung saja kita letakkan cakram disk pada alat colony counter. Kemudian kita letakkan adaptor cakram disk. Lalu kita letakkan adaptor cakram disk yang ini berguna untuk jika cawan Petrinya berukuran kecil. Namun apabila cawan Petrinya berukuran besar tidak perlu menggunakan adaptor. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kita letakkan cawan Petri di atas cakram disk. Selanjutnya, kita langsung bisa menghitung berapa besar dan berapa banyak total coliform yang ada pada sampel air limbah. Jangan lupa mencatat hasilnya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pengujian TSS. TSS adalah total suspensi solid. Tujuan TSS ini adalah untuk mengetahui padatan tersuspensi yang ada di air limbah. Langkah selanjutnya adalah yang pertama ada air limbah. Yang kedua ada penjepit. Yang ketiga ada glass beaker. Yang keempat ada cawan porselen. Dan selanjutnya ada botol sampel, terus ada corong, timbangan, kertas saring Wetman, desikator, dan juga oven. Langkah selanjutnya adalah tuangkan air limbah ke dalam beaker glass sebanyak 50 ml. Selanjutnya, timbang kertas saring Wetman ke dalam timbangan.
Setelah itu, catat hasil kertas saring Wetman. Selanjutnya, buka tutup botol sampel dan masukkan corong ke dalam botol sampel. Lipat kertas saring Wetman dan masukkan ke dalam corong. Selanjutnya, tuang air limbah ke dalam corong. Tunggu hingga airnya masuk ke dalam botol sampel. Setelah air tersaring semua, letakkan kertas saring Wetman ke dalam cawan porselen. Setelah itu, masukkan ke dalam oven. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Setelah 5 menit, kita ambil kertas saring Wetman di dalam oven. Setelah itu, masukkan ke dalam desikator. Tunggu sampai kertas saring Wetman dingin. Setelah dingin, kita ambil kertas saring Wetman dari dalam desikator. Setelah itu, timbang kertas saring Wetman di atas timbangan. Dan hasil dari padatan tersuspensi dari air limbah sebesar 1 gram. Dan nilai dari padatan tersuspensi dari air limbah sebesar 100 mg per liter. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa join ke Prodi Ilmu Lingkungan. Prodi Ilmu Lingkungan, salam lestari. Yuk masuk ke Prodi Ilmu Lingkungan di Universitas Bojonegoro, biar kalian tahu bagaimana cara melakukan pengujian kualitas air limbah.